أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Kalau suratul Baqarah hadirin agak panjang, mungkin kita nggak bisa tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kapan-kapan kita bisa baca Al-Baqarah, minimal baca ayatul kursi. Atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, awal ayat suratul Baqarah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai ayat itu awal halaman pertama. Terus ayatul kursi dan ayat yang sesudahnya la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, Allahu waliyul ladzina amanu, dua ayat setelah ayat kursi, dan tiga ayat akhir suratul Baqarah. Kurang lebih 3 menit atau 5 menit. Atau minimal ayatul kursi saja. Satu ayat saja. Bisa enggak kita baca satu ayat kursi? Satu ayat. Kalau kita baca sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca ayat kursi di rumah atau kita baca ayat kursi di mana pun Anda berada, baca ayat kursi satu kali saja pagi, satu kali saja sore, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Satu kali. Karena itu saya harap kita semua ada 3 waktu dalam satu hari sunnah baca ayatul kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu zikir pagi dan sore, sabahan, subuh itu habis salat subuh, dan juga habis asar sampai maghrib baca. Dan suruh anak-anak kita sebelum keluar dari rumah ke madrasah, ke sekolah, sebelum keluar ke kantor, baca ayat kursi, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sore baca ayat kursi. Ini pertama. Yang kedua sebelum tidur baca ayat kursi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu alayka min Allah hafiz hatta tusbih. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai bangun pagi. Yang ketiga, habis salat fardu. Setiap salat fardu 5 waktu baca ayat kursi. Baik salat niat di masjid, baik ibu-ibu salat niat di rumah sendiri, baik salat niat masbuk, baik niat terlewat qada, baik niat salat di kantor, tetap setiap salat fardu baca ayat kursi walau 1 kali saja. Keutamaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, qal lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut, tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali mati. Artinya kalau mati masuk surga, selesai. Kalau baca ayat kursi rutin habis salat fardu, insyaallah kalau mati masuk surga, selesai. Satu ayat jamin kita masuk surga. Satu ayat mengantar kita ke dalam surga. Apalagi orang yang baca Al-Quran terus, apalagi yang punya wirid setiap hari baca Al-Quran. Itu di dunia. Masih ada nanti di akhirat, di kubur nanti Al-Quran datang menjaga kita. Yaumul Qiyamah nanti Al-Quran datang menjaga kita sampai mengantar kita ke dalam surga. Yaumul Qiyamah hadirin, antara miliaran manusia Al-Quran datang, cari sahabatnya, cari temannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, walaupun sekedar bacalah Al-Quran. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, karena sungguh Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat
memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabat Al-Quran yang selalu bersama Al-Quran, yang dekat sama Al-Quran, walaupun sekedar baca Al-Quran datang nanti di hari kiamat. Antara miliaran manusia ya'ti Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qal ya'ti Al-Quran fayaqul, Al-Quran berkata, berbicara nanti di hari kiamat, fayaqul ya Rabbi mana'tuhu al-layl fasyafi' li. Ketika ketemu fulan atau fulana sahabatnya, langsung Al-Quran kenal sahabatnya. Kenapa? Karena kita kenal di dunia, dekat sama Al-Quran, Al-Quran kenal kita di akhirat. Al-Quran memohon kepada Allah, ya Rabbi fulan selalu bersamaku ya Allah, izin aku berikan syafaat kepada dia, fayakhudhu biyadihi ila jannah. Al-Quran membawa kita ke dalam surga. Walaupun sekedar baca, walaupun kita belum mampu hafal, walaupun bacaan kita belum lancar, walaupun bacaan kita belum fasih, tetapi setiap hari kita dekat sama Al-Quran, membaca Al-Quran, kita menjadi mulia dunia akhirat, menjadi bahagia dunia akhirat. Bukan hanya kita saja, rumah keluarga kita insyaAllah menjadi bahagia dunia akhirat. Hadirin hadirat, ini bukan hal biasa. Perlu kita muhasabah dan tanya diri sendiri. Mungkin pernah antum hadir di dalam majlis, atau pernah dengar ceramah atau tausiah tentang Al-Quran. Mungkin pernah antum dengar tausiah lebih cakap dari saya, lebih bagus, lebih mantap dari saya tentang Al-Quran. Tapi yang paling penting, apakah kita kembali kepada Al-Quran? Tidak. Setelah muhadarah, setelah mau'izah, setelah ceramah, setelah tabligh akbar, kita hadir, alhamdulillah, itu nikmat. Tetapi inti kehadiran kita ke majlis ini bukan hanya sekadar kita dengar, menambah kita ketemu fulan baru, ya, syekh baru datang ke sini, kita sudah lihat, sudah selesai. Enggak. Ilmu yang kita dapat, cahaya, nur, barakah yang kita dapat di majlis ini, kita bawa ke rumah, oleh untuk keluarga, untuk diri kita sendiri. Coba tanya diri sendiri, sampai kapan kita jauh dari Al-Quran? Sampai kapan? Sudah kita senang, santai bersama teman, keluarga, sahabat, kita duduk bersama teman sampai 1 jam, 2 jam, gak bosan kita, gak sadar, gak puas. Tapi Al-Quran 10 menit gak bisa, 1 juz 1 hari gak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.